Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami pada Nika. Waktu kita cukup terbatas. Bapak Jason dari Jakarta sudah mengambil posisi pertanyaan yang pertama karena masuk lebih awal, menanyakan saham Bilog Pak yang baru saja melantai support dan resistennya. Hari ini berbalik melemah dan ditutup stagnan di 550. Oke, Bilog ini dia ini saya lihat karena dia baru IPO, saya lihat dengan ini ya time frame lebih kecil ya. Bilog ini dia berada di support banget ya di level 540 dan di bawah itu masih ada support lagi di 520 ya. Jadi perhatikan ini dia secara short term lagi downtrend ya. Jadi kecuali kalau misalnya dia breakout dari 675, asumsikan dia lagi downtrend. Jadi kalau sekarang punya posisi, kalau dia turun di bawah 520 lebih baik itu di-cut aja ya. Kecuali nanti dia naik lagi di atas 675, kira-kira level segitu baru bisa lebih aman untuk di-buy. Oke, selanjutnya menanyakan saham TPIA Pak, ada dua orang pada Nika. Yang pertama Bapak Ari dari Jakarta Barat, sudah ambil posisi di 9575, nyangkut. Hari ini masih melanjutkan penguatan. Kemudian TPIA juga ditanyakan, saya akan coba cek juga. 1 atau 2 minggu ke depan Pak sudah ambil posisi di 9299. Ya, yang satu masih nyangkut, lossnya tipis, dan yang satu sudah profit Pak di 92. Analisis dan rekomendasi untuk TPIA. Oke, untuk TPIA ya ini hard truth-nya ini adalah TPIA nih kalau secara teknikal dia baru aja membentuk lower low, which is pertanda dia lagi downtrend. Jadi hati-hati kalau misalnya udah break even, misalnya nih di level 9.600 ya, 9.600 atau 9.800 itu kayaknya paling tinggi, itu lebih baik di cut dulu aja, dilepas dulu aja. Baru nanti kalau misalnya dia bikin pattern chart yang lain ya, atau dia bikin high lagi, baru lebih nyaman untuk pegang TPIA seperti itu. Baik, yang ngambil posisi 92 tadi Pak. Kalau misalnya dia sekarang udah cuan ya. At least dia sampai 9625 lah atau 9.800 itu at most ya. Jadi ini kita counter trading, jadi hati-hati kalau misalnya dia ada candle merah yang besar, itu lebih baik langsung di-cut aja. Baik, kita ke Bandung, Jawa Barat, ada Ibu Susi. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham PYFA Pak. Ada peluang ke 500 tidak? Penutupan hari ini 450, intraday sempat ke 476. Oke, untuk PYFA ini emang lagi strong uptrend, tapi dia lagi ada rejection besar banget ya di level 480 ya, level 500 sorry. Expect dia mau koreksi dulu ya, kayak karena dia ada beberapa, ada 1, 2, 3 candle dengan tail yang panjang di atas ya. Kalau kita lihat secara Fibonacci sih di level 390 ya, itu ada Fibonacci 0,3. Di situ juga dia pas nutup gap ya. Jadi kalau misalnya mau buy bisa di area situ 390. Baik, masih dari Bandung, Jawa Barat Pak, ada Bapak Tanu menanyakan saham Tekim, support dan resisten terdekat. Oke, Tekim ini dia baru aja ada breakout resistance kecil ya. Di atasnya masih ada resistance lagi di level 6.400. Supportnya ada di level 5750. Untuk Tekim, kalau mau buy, lebih baik jangan buy sekarang, tapi buy-nya di atas tadi di 6.400. Kalau dia breakout baru dia bisa ke potensi ke resistance berikutnya di level 7.100 seperti itu. Baik, kita beralih ke properti, menanyakan BKSL. Pak Danika kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, sudah ambil posisi di 130 Pak. Ada peluang ke 140 tidak untuk BKSL dalam jangka pendek? Oke, dalam jangka pendek ya, sepertinya masih bisa kira-kira ke 140 karena dia masih uptrend sih, dia masih belum ada pertanda dia mau ada reversal. Kemarin sempat mau ada double top, tapi dia bikin high lagi dari top sebelumnya. Jadi ini kita asumsikan sideways dan dia masih ada potensi karena sekarang dia baru aja minggu lalu tuh dia oversold ya, stokasiknya di bawah, masih ada potensi. Baik,
ke Bapak Robert dari Maluku, Pak, menanyakan saham Adaro, Pak. Oke, untuk Adaro tuh dia lagi ini ya. Kemarin hari Kamis sebenarnya ada bearish engulfing dan ditambah lagi dengan candle merah hari Jumat kemarin. Ya expect dia turun kira-kira ke level 1900-an. Ini kalau bisa dia turun lebih dari itu ke support berikutnya di level 1800. Baik. Ya, jadi kalau misalnya ada pantulan nih di 1900 ada candle hijau besar itu bisa buy, kalau enggak bisa tunggu sampai 1800. Baik, Bapak Robert sebenarnya ada 2 pertanyaan Pak, tapi kita jawab satu saja. Masih ada antrian pertanyaan lain dan waktu kita cukup terbatas. Bapak Siotang dari Medan, cuan Pak, sudah punya posisinya di sini adalah di 1550, support dan resistennya. Oke, cuan itu sebenarnya masih oke banget ya, tapi nunggu dia tutup gap seperti di 1430 itu support berikutnya ya. Kalau misalnya dia turun di bawah 1430 bisa ke level 1340 ya. Dan ini kok dia lagi strong uptrend ya. Kalau misalnya turun juga dia hanya koreksi sehat aja, jadi harusnya masih bisa di. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ibu Dia baru masuk pertanyaannya, menanyakan saham Archie, Pak. Analisis support dan resistennya untuk Archie. Archie ini sebentar ya. Kalau Archie itu dia kemarin baru breakout ya, baru breakout dan dia bisa stay di atas. Targetnya tuh adalah yang pertama resistensinya itu ada di 905. Itu untuk target Fibonacci-nya. Jadi sebelum 905 itu ada di level 845 ya, titik tertinggi terakhir ini tahun 2021. Baik, Ibu Lia dari Palembang, Sumatera Selatan, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain. Ada Bapak Rory di Tangerang Selatan menanyakan MBA dan pajak. Kami mohon maaf, waktu kita cukup terbatas dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Danika, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak Danika. Ya, terima kasih kembali Pak Dev. Baik, terima kasih ada Bapak Danika Agustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah di perdagangan awal pekan dan kembali ke level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip data Tarteh hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,23% di level 16.334 per dolar Amerika. Di mana secara intraday, rupiah sempat melemah ke 16.338 per dolar Amerika. Sebelumnya nilai tukar rupiah sudah dibuka melemah di 0,06% di posisi 16.320 per dolar Amerika Serikat di Senin pagi. Sementara indeks dolar Amerika melemah tipis di 0,01% ke angka 97,63. Dan di sepanjang pekan lalu, pemirsa, rupiah catatan penguatan di 0,15% sejalan pelemahan dolar Amerika secara global turun di 0,85% dan ditutup di 97,64. Sentimen datang dari Amerika Serikat yang baru saja mencapai kesepakatan dagang dengan Uni Eropa. Selain itu, pasar fokus pada keputusan FOMC di 29 hingga 30 Juli ini. Fokus utama investor tertuju pada nada pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell terkait kebijakan suku bunga ke depannya. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.348 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.188 rupiah. Pound sterling di level 21.944 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 110,43 rupiah.